Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat pentingnya kalender liturgi dalam gereja Katolik. Dengan itu nanti kita dapat melihat, oh wajar, makanya di dalam gereja Katolik itu perayaan-perayaannya berjalan dengan baik dan teratur. Rupanya karena ada aturan yang mengatur di dalamnya. Para sahabatku terkasih, bicara tentang aturan, aturan itu sangat penting bagi kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Dengan adanya aturan, maka semuanya dapat berjalan dengan tertib, aman, dan teratur. Ini jelas. Dan saya yakin semua kita pasti mengiyakan apa yang kami katakan ini. Bahwa aturan itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya aturan, aturan itulah yang akan mengatur seluruh roda kehidupan manusia. Para sahabatku terkasih, dapat kita bayangkan jika tidak ada aturan, apa yang akan terjadi? Maka kita lihat misalnya di dalam sebuah keluarga. Keluarga kecil pun, keluarga kita juga pasti ada aturan yang ada di sana yang mengatur. Apa tugas seorang ibu? Apa tugas seorang ayah, seorang bapak? Apa tugas seorang anak? Tentu semua sudah diatur, dibuat aturan kecil untuk mengatur. Sehingga keluarga itu, kehidupan keluarga itu dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Jadi semua hal yang kita jalani di dalam kehidupan keluarga setiap harinya juga butuh aturan di dalamnya. Kemudian contoh yang lain kita lihat di sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan pun tentu punya aturan yang jelas, ataupun instansi manapun semua pasti punya aturan yang jelas. Dapat kita bayangkan seandainya di perusahaan itu tidak ada aturan yang jelas yang mengatur, maka karyawan-karyawan yang ada di perusahaan itu suka-sukanya datang, tidak memperhatikan waktu yang sebenarnya. Ini pasti akan terjadi dan kekacauan pasti akan terjadi pada perusahaan itu. Demikian juga para sahabatku terkasih, misalnya kita lihat sebuah sekolah. Saya pernah bahas ini juga sebelumnya. Sebuah sekolah seandainya tidak ada manajemen yang jelas di dalam yang mengatur, maka mungkin masing-masing guru yang bekerja di sana, yang mengajar di sana, membuat kurikulum sendiri-sendiri. Dan dapat kita bayangkan apa yang terjadi. Nah, inilah pentingnya peraturan atau pentingnya aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabatku terkasih, dalam gereja Katolik aturan ini sangat penting dan jelas. Jadi di dalam gereja Katolik sekali lagi aturan itu sangat-sangat penting dan sangat jelas kita temukan di sana. Semua hal yang dijalani, yang dihidupi oleh gereja Katolik diwarnai oleh berbagai macam aturan, atau semuanya berdasar pada aturan. Jadi gereja Katolik itu kita lihat mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia itu berada di dalam satu kesatuan. Mengapa demikian? Karena dia berada di dalam satu ajaran. Dia mempunyai satu aturan yang mengaturnya. Maka keutuhan itu kita betul-betul melihat dan merasakannya di dalam gereja Katolik. Kita buat contoh tentang aturan-aturan yang ada di dalam gereja Katolik. Misalnya, contoh yang pertama, seseorang mau menjadi Katolik. Dalam gereja Katolik ini jelas. Seseorang ketika mempunyai niat atau keinginan masuk menjadi warga gereja Katolik, sudah ada aturan yang mengaturnya di sana. Jadi bukan berarti saya mau menjadi Katolik, ayo mari dibaptis dan selesai. Tidak demikian. Ada aturan yang mengatur. Orang tersebut mengikuti pembelajaran, pembekalan dan itu sampai memakan waktu 1 tahun baru orang tersebut diterima secara resmi dalam gereja Katolik. Itulah kira-kira mengenai orang yang mau masuk menjadi warga gereja Katolik. Ada aturan yang jelas yang mengaturnya di sana.
Kemudian hal yang lain misalnya dalam hal orang mau menikah dalam gereja Katolik, di sana juga sudah ada aturan yang jelas yang mengatur. Orang itu harus belajar terlebih dahulu memahami hakikat perkawinan itu dengan baik dan benar. Kenapa? Karena di sana nanti kita akan temukan sifat perkawinan Katolik, yaitu monogami, kemudian tak terceraikan, dan itu berlangsung seumur hidup. Maka kita lihat dalam gereja Katolik itu tidak akan terjadi poligami, atau orang menikah hari ini tidak cocok dengan pasangannya minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, meninggalkan atau menceraikan pasangannya lalu menikah lagi. Maka orang yang mau menjadi Katolik berpikir terlebih dahulu. Jangan terlalu cepat memutuskan untuk mau menjadi warga Katolik. Karena menjadi warga Katolik aturannya tidak main-main. Itu mengenai orang yang menikah. Dan berbagai macam hal yang lain yang akan kita temukan dalam gereja Katolik yang diwarnai dengan aturan dan aturan. Para sahabatku terkasih, selain hal-hal di atas, ada lagi hal menarik yang mengenai peraturan tentang perayaan-perayaan di dalam gereja. Jadi selain hal-hal yang kita bicarakan di atas tadi, ada juga pengaturan mengenai perayaan-perayaan yang ada di dalam gereja. Maka kita lihat seperti apa yang saya katakan di hantaran tadi. Dalam gereja Katolik itu, seluruh perayaan itu teratur dengan baik, tertata dengan baik. Tidak ada yang namanya suka-sukanya di sana. Nah, para sahabatku terkasih, di sini gereja Katolik itu memiliki kalender liturgi. Kalender liturgi inilah yang akan mengatur seluruh perayaan yang ada di dalam gereja Katolik. Kita lihat kalender liturgi itu seperti apa, barangkali mungkin para sahabatku tanya. Nah, kalau kita di Indonesia, inilah kira-kira kalender liturgi ini yang dibuat oleh KWI atau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Inilah kalender yang dibuat oleh KWI. Kemudian turun ke keuskupan ada juga kalender lagi yang diterjemahkan dari kalender yang dibuat oleh KWI ini. Jadi di sini ada kalender yang mengatur. Nah, kita lihat apa fungsi kalender liturgi ini. Pertama, menentukan waktu dan urutan perayaan liturgis seperti jadwal misa mingguan, Paskah, dan ibadat lainnya. Kemudian yang kedua, menentukan hari raya, pesta, peringatan, dan masa biasa di dalam gereja. Yang ketiga, menentukan teks-teks kitab suci yang harus dibacakan pada hari-hari besar. Demikian juga pada hari-hari biasa. Yang keempat, menjadi pedoman bagi umat Katolik ketika mengikuti misa atau perayaan Ekaristi di gereja. Kelima, membantu umat Katolik mengatur dan menyusun kehidupan mereka dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Yang keenam, menyatukan semua umat beriman di seluruh dunia dalam perayaan bersama berbagai aspek dan pelaku utama iman. Dan yang ketujuh, berisikan bacaan-bacaan harian. Nah, para sahabatku terkasih, kita lihat kalender ini, kalender yang saya pegang ini. Di Indonesia, KWI membuat kalender ini. KWI membuat kalender ini. Jadi kalender ini dibuat oleh KWI tentu merujuk atau berdasar pada kalender yang ada di Vatikan. Jadi Vatikan menjadi pedoman dalam pembuatan kalender liturgi di Indonesia. Nah, setelah KWI atau Konferensi Wali Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia membuat, kemudian turunlah ke keuskupan. Di keuskupan juga dibuat kalender liturgi dengan berpedoman pada kalender ini. Kalender dari KWI ini. Inilah pedomannya. Nah, kenapa di keuskupan ada lagi kalender? Ini diandaikan misalnya di keuskupan itu ada perayaan-perayaan istimewa yang khas untuk keuskupan tersebut. Jadi keuskupan di sini juga punya kesempatan untuk membuat sebuah kalender lagi dengan tetap berpedoman pada kalender yang dibuat oleh KWI. Inilah luar biasanya.
Nah, selanjutnya dari keuskupan, kemudian kalender tadi itu akan turun ke paroki-paroki. Turun ke paroki-paroki. Maka di tiap paroki itu tidak akan berbeda kalendernya. Nah, dari paroki akan turun ke stasi-stasi yang ada di dalam lingkup paroki tersebut. Lalu dari stasi turun ke lingkungan-lingkungan atau ke basis-basis di mana umat beriman Katolik itu berada hingga ke keluarga-keluarga Katolik. Inilah luar biasanya struktur yang ada. Nah, para sahabatku terkasih, dengan melihat alur yang ada, maka tidak akan ada perbedaan mendasar antara umat Katolik di suatu tempat dengan tempat yang lain. Jadi tidak akan terjadi perbedaan mendasar tentang hal-hal yang diimani, hal-hal yang dihidupi. Karena apa? Tetap memiliki kalender liturgi yang sama. Maka umat Katolik di seluruh dunia tetap dalam satu kesatuan perayaan. Kita lihat dalam hal apa saja misalnya, yakni sama-sama memiliki liturgi yang sama, atau memiliki liturgi yang sama, atau masa liturgi yang sama, boleh dikatakan di sini. Sama masa liturginya, kita lihat masa Advent, kemudian Natal, Prapaskah, Paskah, masa biasa, dan lain sebagainya. Ini misalnya saat ini gereja sedang memasuki masa Advent, maka dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia semua berada di dalam lingkaran Advent. Jadi misalnya ini sedang kita memasuki minggu Advent yang kesekian, maka mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia semua memasuki minggu Advent yang sama, tidak akan berbeda. Selesai masa Advent, orang gereja Katolik masuk ke perayaan Natal. Dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia sama-sama merayakan Natal. Kemudian masuk ke masa Prapaskah, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia sama-sama memasuki masa Prapaskah minggu pertama misalnya. Kemudian merayakan Paskah. Selesai masa Paskah itu sama-sama juga akan masuk ke minggu biasa. Jadi para sahabatku terkasih, inilah istimewanya, inilah luar biasanya gereja Katolik. Jadi masa dalam liturgi itu tidak akan berbeda antara gereja Katolik di Indonesia dan gereja Katolik yang ada di negara-negara yang lain. Inilah sekali lagi luar biasanya keindahan yang ada di dalam gereja Katolik. Maka sekali lagi sebagai umat beriman Katolik, ya kita harus bangga, kita harus bersyukur bahwa struktur ini sangat jelas. Dan barangkali ini hanya ada di dalam gereja Katolik. Ini hanya ada di dalam gereja Katolik. Mungkin di luar sana, di tempat lain tidak akan kita temukan ini. Jadi soal masa liturginya semua sama. Jadi Advent semua masuki Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, dan seterusnya sampai ke perayaan-perayaan yang lain. Jadi tidak akan ada perbedaan mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, hal yang kedua, selain sama masa liturginya, di sini sama warna liturginya. Saya buat contoh, misalnya ketika memasuki minggu Advent pertama, maka mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, termasuk kita di Indonesia, pada minggu Advent pertama, warna liturginya adalah warna ungu. Warna ungu tidak akan berbeda para sahabatku terkasih, tidak akan berbeda. Kemudian misalnya kita memasuki hari raya Natal, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia, warna liturginya semua putih, tidak akan berbeda. Di Vatikan, kami nggak mau pakai warna putih, kami warna lain lah. Itu nggak akan atau tidak akan kita temukan di dalam gereja Katolik. Maka tadi saya katakan berbanggalah kita selaku umat beriman Katolik. Struktur ini sangat-sangat jelas. Dan ini hanya kita temukan dalam gereja Katolik. Di luar dari itu tidak akan pernah kita temukan. Nah, kemudian hal yang ketiga,
Jadi pertama, sama masa liturginya, kemudian sama warna liturginya. Kemudian yang ketiga, bacaannya juga sama. Bacaannya juga sama para sahabatku terkasih. Mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Bacaan-bacaan yang dibacakan di dalam perayaan itu pun semuanya sama. Inilah sekali lagi luar biasanya. Inilah keunggulan yang ada dalam gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu punya struktur yang sangat jelas. Maka barangkali orang di luar sana bertanya, kenapa gereja Katolik itu berada di dalam satu kesatuan? Karena ajarannya itu satu dan sama, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan di sini kita lihat, kalender liturgi itu punya peran yang sangat penting dalam gereja Katolik yang mengatur seluruh perayaan yang ada di sana. Jadi di dalam kalender liturgi ini ada perayaan yang dirayakan mulai dari bulan Januari, sudah jelas tertulis di dalam ini. Kemudian Februari perayaan apa saja yang dirayakan semua sudah jelas di sini. Sampai dengan bulan Desember kita merayakan Natal, semua sudah tertulis dengan jelas di dalam. Kemudian bacaan-bacaan harian yang dipakai mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu, semua bacaan pun sudah tertulis dengan jelas di dalam kalender ini. Jadi orang Katolik tidak bisa karang-karang. Gereja Katolik di suatu tempat tidak akan mungkin bisa karang-karang atau mengarang bacaannya untuk dibacakan di dalam perayaan itu. Tetapi bacaannya juga semua sudah diatur di sini. Seluruh perayaan, warna liturgi, masa liturgi, semua sudah diatur di dalam buku ini. Para sahabatku terkasih. Maka kita lihat pada masa ini walaupun di luar sana orang-orang atau kaum denominasi sudah sibuk merayakan Natal, gereja Katolik tetap konsisten dengan apa yang diimani, yakni masih menjalankan masa Advent. Kenapa? Semua sudah diatur di dalam kalender liturgi ini. Jadi gereja Katolik tidak akan pernah suka-sukanya merayakan perayaan apapun, karena semuanya diatur, ditata dengan baik di dalam kalender ini. Maka pertanyaannya, kenapa atau perayaan-perayaan di dalam gereja terstruktur dengan baik? Jawabannya adalah semua sudah diatur oleh kalender liturgi. Dan kalender liturgi ini seluruh dunia semua menjalankan hal yang sama. Demikianlah para sahabatku terkasih, pentingnya kalender liturgi dalam kehidupan gereja Katolik. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.